Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencapai cita-cita agar Indonesia menjadi teknologi hub di Asia. Jalan terjal membutuhkan komitmen yang sangat kuat, apalagi melihat banyaknya raksasa teknologi yang sudah mampir, tapi akhirnya urung untuk berinvestasi di dalam negeri. Apa sih alasannya? Kita akan bahas singkat. Dalam RI kena gocek lagi, Nvidia pilih investasi di Vietnam. Sebelumnya kita mendengar kabar ketertarikan Nvidia berinvestasi di Indonesia. Apalagi CEO-nya Jensen Huang ini kan sudah sempat mampir ke Jakarta sampai makan kuliner kaki lima juga di sini. Nah, aksi ini akhirnya menaruh banyak harap ke Indonesia. Memang belum ada pernyataan resmi tapi sudah harum di pasar kalau Nvidia disebut akan membangun pusat AI bersama Indosat, Google dan juga Northstar. Dan nilainya bisa mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 triliun rupiah. Tempatnya di Solo Technopark dengan 4 fasilitas. Katanya akan ada sandbox atau program inkubasi dan akselerasi. Yang kedua juga katanya akan ada pusat pelatihan talenta, ada pusat riset dan juga lokasi pertemuan pakar. Rencananya akan dimulai tahun depan dan bisa digunakan di 2027. Tapi sayangnya hanya kita yang sayang, dia cuma nganggap temen aja. Buktinya investasi Nvidia malah jatuh ke negara tetangga kita, Vietnam. Di sana perusahaan teknologi termahal di dunia itu akan membangun pusat penelitian dan pengembangan yang fokus pada AI. Tentunya kalau membangun pusat AI, pastinya akan ada perekrutan berbagai ahli sains, teknologi, engineering, matematik di Vietnam. Dan juga melibatkan pemimpin industri, startup, lembaga pemerintah, universitas, dan mahasiswa untuk bisa mempercepat adopsi AI tersebut. Infrastruktur yang dibangun Nvidia ini akan digunakan oleh berbagai ahli dan startup untuk mengembangkan aplikasi AI di Vietnam dan membangun fasilitas industri utama, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, dan juga keuangan. Menurut Jensen Huang, Vietnam telah mempromosikan AI sebagai bagian dari transformasi digital sejak 2021. Dalam 8 tahun, Nvidia sudah berinvestasi 250 juta dolar Amerika Serikat. Ini kalau dirupiahkan kurang lebih 3,9 triliun rupiah ya. Memang Vietnam ini lagi ketiban banyak investasi teknologi. Tidak hanya Nvidia, tapi juga dari Apple. Kita cek slide berikutnya. Di November lalu, Apple juga menanamkan investasi senilai 256 triliun rupiah di Vietnam dan telah sukses menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Selain itu, Apple juga sudah memproduksi iPad, AirPods, dan Apple Watch di Vietnam. Sebelumnya, Apple memang berinvestasi di Indonesia, tapi nilainya hanya 1,7 triliun rupiah saja. Realisasinya bahkan baru 1,4 triliun rupiah. Nah, bentuknya adalah pembangunan program pengembangan talenta IT yang disebut Apple Developer Academy di Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya. Rencananya juga akan membangun di Bali. Tapi hingga saat ini Apple masih dalam tahap negosiasi untuk memenuhi syarat perpanjangan TKDN. Akibatnya penjualan iPhone 16 di Indonesia diblokir untuk sementara waktu. Pemerintah meminta agar sisa realisasi investasi ini diwujudkan segera. Apalagi penjualan produk Apple di Indonesia ini mencapai 30 triliun rupiah di 2023. Kalau dibandingkan dengan penjualan di negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, atau di Filipina, Indonesia jadi yang tertinggi. Tapi kok investasinya malah yang paling kecil? Nah, selain Apple, Samsung juga membuat pabrik di Vietnam dengan nilai 27,36 triliun rupiah untuk memproduksi layar Organic Light Emitting Diode atau OLED. MOU sudah ditandatangani September kemarin. Total pabrik yang didirikan Samsung di Vietnam ini sudah mencapai 6 pabrik. Dari mulai manufaktur, 1 pusat penelitian dan pengembangan, dan juga entitas penjualan dengan nilai 22,4 miliar dolar AS. Wah, dengan banyaknya nilai investasi, ini langsung membuat pertumbuhan ekonomi di Vietnam melesat. Kita akan cek slide berikutnya. Di kuartal 3 2024, PDB Vietnam ini melesat hingga 7,4% secara year on year, naik dari kuartal 2 yang mencapai 7,09%. Dan menjadi yang tertinggi sejak kuartal 3 2022. Padahal di bulan September Vietnam ini mendapatkan bencana Typhoon bahkan yang terburuk selama 7 dekade dan menghancurkan banyak industri. Di semester 1 memang hanya mencapai 6,82%, itu pun sudah lebih tinggi dari Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Pemerintahan yang menargetkan bisa mencapai 7% pertumbuhan ekonomi di akhir 2024 ini. Wah, kita boleh iri dong ya. Padahal pemerintah kita berharap pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 8%. Tapi sepertinya yang berpeluang mencapai angka ini lebih dulu adalah Vietnam ya. Lalu apa sih alasannya kok Vietnam lebih jadi favorit? Kita akan cek slide berikutnya.
Data Ease of Doing Business atau EODB dikenal sebagai indeks kemudahan berbisnis yang sering digunakan untuk melihat dan menilai kondisi perekonomian dan regulasi atau aturan soal penanaman modal asing ke sebuah negara. Dalam indeks ini, di tahun 2020 Indonesia ada di peringkat ke-73 dari total 190 negara. Jauh di bawah negara tetangga kita seperti Singapura. Singapura ini ada di nomor 2. Lalu Malaysia ini ada di nomor 12. Lalu Thailand ada di nomor 21 dan Brunei ada di nomor 66. Sedangkan Vietnam itu ada di nomor 70. Bukan yang tertinggi tapi lebih tinggi daripada Indonesia. Artinya memang sejak tahun 2020 Vietnam ini dinilai memberikan kemudahan bagi penanaman modal asing atau PMA dibandingkan dengan Indonesia. Beberapa indikatornya ini banyak ya, mulai dari kemudahan memulai usaha, lalu perizinan terkait pendirian bangunan, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, dan penegakan kontrak. Juga ada beberapa lagi, total ada 10 indikator. Nah, dari 10 indikator ini hanya 3 indikator yang mencatatkan Indonesia lebih tinggi daripada Vietnam. Artinya proses penanaman modal asing di Indonesia ini relatif lebih rumit daripada di Vietnam. Sehingga membuat investor asing ragu untuk berurusan. Dan juga minat politik pada nasionalisme ekonomi dan sumber daya yang tercermin dari dominasi BUMN di Indonesia dan juga birokrasi yang berat dan panjang. Ini juga menjadi salah satu penghambat masuknya investor. Memang dilema bagi pemerintah. Syarat-syarat ini tentunya bertujuan untuk melindungi rakyat Indonesia. Apalagi tingkat pendidikan kita kan belum setinggi negara lain. Jadi buat apa ada investasi asing yang besar kalau ternyata tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri dan hanya menguntungkan perusahaan asing tersebut. Nah, di sisi lain dengan kebutuhan dana di dalam negeri, apalagi kita tahu banyak program-program pemerintah ini yang membutuhkan banyak dana, hanya investasi asing lah yang menjadi cara untuk dapat membangun ekonomi dan mencerdaskan bangsa. Jalan tengah bukanlah hal gampang yang bisa diputuskan begitu saja. Perlu pendalaman dan juga dukungan dari seluruh masyarakat kapan kita bisa menuju ke sana. Jangan patah semangat, kita harus terus berusaha mendobrak kemiskinan, mendobrak kebodohan.